Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat dan sahabat YouTubeku dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Sofi Mariana, guru SDN Kebun Dadap Timur 1, JGP Angkatan 5 Kabupaten Sumeneb. Video saya kali ini yaitu tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam sebuah wawancara, Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengatakan bahwa beban dan amanah kepemimpinan adalah mengimbangi semua prioritas yang terpenting. Tugas beliau dalam pendidikan adalah melakukan yang terbaik. Apa yang diinginkan kadang-kadang belum tentu itu yang terbaik. Dan untuk membuat perubahan, apalagi perubahan yang transformasional, pasti ada kritik. Maka sebelum mengambil keputusan, tanyakan apakah yang kita lakukan berdampak pada peningkatan pembelajaran murid. Dari pernyataan beliau, dapat diartikan bahwa seorang pemimpin harus menjadi penyeimbang terhadap semua kepentingan. Tapi bagaimana seorang pemimpin selalu berpihak pada perubahan yang transformatif, melakukan yang terbaik untuk kemajuan pendidikan, sekalipun tentu menuai banyak kritikan. Yang terpenting ketika memutuskan untuk melakukan sesuatu menuju perubahan, bagaimana kiranya keputusan tersebut berdampak pada peningkatan pembelajaran murid. Dan jika dikaitkan dengan kepemimpinan sebuah lembaga pendidikan, bagaimana keputusan pemimpin dapat berdampak pada kesejahteraan seluruh warga sekolah. Maka dari itu, bagaimana ketika pengambilan keputusan? Maka dalam pengambilan keputusan harus berdasar pada 3 hal, yaitu berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dan bertanggung jawab. Selain itu juga harus sesuai dengan prinsip pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Karena ketika dalam pengambilan keputusan sering dihadapkan pada paradigma dilema etika, yaitu individu lawan kelompok, keadilan lawan belas kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Untuk lebih jelasnya, yuk ikuti hasil wawancara saya bersama para pemimpin pendidikan yang selalu berkontribusi penuh untuk kemajuan dan perkembangan dunia pendidikan ke arah yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk wawancara yang pertama ini, saya ditemani oleh Bapak Kepala SDN Kebun Dadap Barat. Beliau sekaligus Ketua PGRI Cabang Kecamatan Sarunggi. Bisa dimulai ya Pak ya? Bisa. Ya. Selamat Hari Santri ya Pak ya. Untuk kegiatan menyambut Hari Santri, apa kegiatannya Pak? Tadi ya kegiatannya dari awal itu biasanya anak-anak di sini saya berpikir yang melaksanakan judis lah. Kemudian juga pagi saya melakukan kegiatan Maulid Nabi yang juga di dalamnya kami melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, para ulama yang ada di desa Kebun Dadap Barat, juga tetangga-tetangga di desa sekolah itu. Iya Pak. Iya, terima kasih. Jadi makanya saya datang hari ini. Saya meminta waktu Pak Imam, ya Pak ya, terkait dengan tugas saya di program guru penggerak, yaitu bagaimana seorang pemimpin dalam pengambilan keputusannya, seperti itu. Jadi untuk itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak selaku pimpinan di sekolah ini. Nah, untuk yang pertama seperti ini Pak. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah ini selama Bapak menjadi kepala sekolah di SDN Kebun Dadap Barat ini Pak? Jadi untuk mengidentifikasi itu ya jelas, mengidentifikasi permasalahan tentang masalah dilematika, yaitu kita identifikasi dari kepentingannya. Iya. Kalau sudah kepentingannya ya sama-sama mendesak, ya kita harus berani mengambil suatu keputusan, dan tentunya itu juga perlu pertimbangan, perlu masukan dari rekan-rekan, dari orang-orang yang memang kita anggap mampu untuk memberikan masukan.
Jadi ya kita lihat dari kepentingannya dan juga kita lihat dari personalnya untuk mengintimidasi. Betul apa enggak? Sudah ya Pak ya, seperti itu Ya. sudah. Jika ada bersamaan berarti harus dikorbankan Iya. salah satu, dan itu juga sangat sulit dalam mengambil keputusan ya Pak ya. Iya. Nah terus dalam hal ini bagaimana Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama di mana ada kasus yang seperti yang Bapak katakan tadi, ada dua kepentingan yang sama-sama benar tapi sama-sama mengandung nilai kebajikan, tapi harus diputuskan memilih salah satu. Nah ini bagaimana? Artinya kalau memang satu dikorbankan, tapi kita itu jangan langsung lepas tanggung jawab. Iya. Kita harus tetap punya tanggung jawab moral. Suatu contoh sekarang misalnya seorang guru misalnya kan dia tugasnya mengajar. Iya. Tapi sementara Di satu di satu sisi mereka juga punya kepentingan pribadi. Misalnya dia harus membawa orang tuanya ke rumah sakit yang sakit atau keluarganya Iya Pak. yang melahirkan atau apa saja gitu. Jadi guru tersebut ya harus mengambil yang lebih mendesak, yang bisa harus membawa orang tuanya atau keluarganya ke rumah sakit kan, karena memang kewajiban ya, mendesak, iya. itu tidak boleh ditunda gitu. Iya. Nah, tetapi ketika mau meninggalkan kewajibannya di sekolah, ya bagaimanapun juga guru tersebut minta tolong kepada temannya. Artinya walaupun dia meninggalkan sekolah, tapi dia tetap punya tanggung jawab. Iya. Gitu. Ya. Tanggung jawabnya ya Iya, Pak ya, tanggung maksudnya, jawabnya. Pak, ya. Ya, tapi kalau saya sebagai kepala sekolah, saya tetap arahkan untuk mendahulukan keluarganya. Iya. Karena ketika sekarang ada masalah sakit atau masalah apa saja, ketika tidak segera diatasi itu kan bisa fatal kan itu. Tapi kan di sisi lain jangan juga mengabaikan kalau lepas dari tanggung jawab sebagai seorang guru. Artinya sekalipun beliau itu memilih karena urusan pribadinya lebih Pribadinya penting, tapi tugas di sekolah anak-anak tidak iya. sampai diabaikan seperti Ya, itu ya jangan Pak ya. diabaikan, harus Iya. seperti mendelegasikan Iya benar. tanggung jawabnya itu terhadap guru yang minta tolong. Iya, kolaborasi ya Pak ya. Kolaborasi, iya, minta tolong. Kira-kira apa yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus di rumah etika? Ya, tentunya kita tetap harus memberikan pemahaman terhadap teman-teman, termasuk saya sendiri ya, kadang merasa bingung harus bagaimana. Padahal kepentingan itu harus diselesaikan. Kegiatan itu harus sama-sama diselesaikan. Contoh sekarang misalnya, saya sering menghadapi seperti itu, dan saya harus bisa mengambil sikap, mengambil keputusan yang efektif, yang sekiranya tidak terlalu menimbulkan kerugian yang banyak. Contoh sekarang seperti barusan itu saya sebagai panitia seleksi ISKU, ya kan ya. Itu pelaksanaannya pukul 8. Sementara di waktu yang sama pukul 8 kemenangan saya harus kawin. Iya kan ya? Berbenturan ya Pak Berbenturan. ya. Yang terpenting ketika dalam satu tanggung jawab kita harus dinomorduakan, tetap ada pelimpahan ya Pak Iya, ya. ada pelimpahan. Artinya sehingga apa yang kita harapkan itu tetap berjalan dengan lancar Iya, ya Pak ya. ada tanggung jawab lah. Tanggung jawab. Bahwasanya kita punya tanggung jawab. Akhirnya kan teman-teman tadi menilai, oh iya, tadi Pak Imam mungkin karena memang punya kepentingan pribadi, dianya sebelum pukul 8 tadi sudah di sini pukul 6:30. Dan teman-teman insya Allah memberikan penilaian yang positif ke saya. Itu adalah bentuk tanggung jawab Pak Imam sebagai panitia. Kemudian setelah itu saya pamit, saya pasrahkan ke teman yang lain. Dari cerita Bapak tadi ya Pak ya, banyak memang, bahkan sering mungkin ya Pak ya dihadapkan pada kasus-kasus di rumah etika. Tentunya dalam pengambilan kasus tersebut ada banyak tantangan ini Pak. Tantangan yang situasi ataupun rekan kerja ataupun apapun yang bisa menjadi tantangan ketika Bapak harus memutuskan sesuatu ketika berhadapan dengan dilema etika tersebut. Sebagai seorang pimpinan, apalagi kepala sekolah yang menghadapi teman-teman guru, di mana teman-teman guru itu yang jelas punya karakter yang beda-beda, Iya, kan, Pak. gitu kan.
tentu ya ada pro ada kontra. Iya. Tapi yang jelas kalau saya itu dalam keseharian saya selalu berusaha untuk memberikan contoh yang baik, menjadi kepala sekolah yang bisa Keteladanan ya, Pak, ya? keteladanan yang bisa memotivasi teman-teman. Artinya saya sudah selalu berusaha untuk memberikan hal yang terbaik kepada teman-teman. Iya, Pak. Dan ketika saya harus memutuskan sesuatu, di mana sesuatu itu nanti itu seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang puas, ada yang tidak puas, ada yang pro, ada yang kontra, itu saya kira biasa. Itu biasa, itu sudah Manusiawi ya, Pak, ya? manusiawi. Tapi yang jelas nanti ketika saya mengambil keputusan, tentu keputusan itu yang saya ambil itu sesuai dengan hati nurani saya. Ketika kita sudah menggunakan nurani, ya insya Allah teman-teman juga nuraninya teman-teman juga sama, bahwasanya itu yang terbaik. Terhadap teman yang kontra, yang tidak puas, belum puas dengan keputusan saya, tetap saya mengadakan pendekatan personal ya, Pak, ya? Memberikan pemahaman. Iya, benar, Pak. Karena memang selama ini saya selalu berusaha baik lah. Seorang pimpinan yang memimpin, anggaplah membawahi banyak rekan-rekan kerja dengan berbagai karakter ya, Pak, ya? Iya, Jadi memang harus itu. ya, Pak, ya? Saya memang pimpinan itu harus memberikan contoh. Iya. Jangan banyak bicara. Keteladanan ya, Pak, ya? Keteladanan. Percuma kan cuma bicara ini Banyak teori. Iya, banyak teori kan, orang memberikan berbicara itu kan mudah. Iya. Kalau saya teori kan mudah, tapi aplikasinya dalam keseharian itu yang sulit. Iya, benar. Itu. Nah, ketika dihadapkan pada sebuah permasalahan, terus harus mengambil keputusan. Kira-kira dalam pengambilan keputusan tersebut, apakah ada jadwal khusus, Pak, dalam pengambilan keputusan tersebut? Ketika misalnya ada jadwal, bentuk seperti apa yang harus dijalankan untuk pengambilan keputusan yang berjadwal seperti itu, Pak? Ya, kalau saya pribadi jadwal khusus itu tidak tidak ada ya, Pak, artinya, Pak, ya? Tidak punya. Tapi memang keputusan yang saya ambil ya tidak lantas saya ambil pada waktu itu juga, tapi kan perlu ditimbang-timbang, perlu dipikirkan, ya, terus positif negatifnya, iya. Dan memang kalau memungkinkan ya dibicarakan dengan teman-teman. Musyawarah dulu ya, Pak, ya. Gitu. Tapi ya tentunya juga saya juga harus menerima masukan juga, bukan hanya dari teman-teman, juga mungkin dari masyarakat sekitar atau dari orang-orang yang memang saya percaya kan. Kondisional gitu ya, Pak, ya? Kondisional ya. Kalau butuh langsung diputuskan, Ya. Misalnya mungkin bisa diputuskan sendiri, artinya langsung ya, Pak, ya? Ya. Misalnya membutuhkan pendapat teman-teman, kira-kira mungkin yang berkaitan dengan siswa, dengan Ya. sekolah ya, Pak, yang dimusyawarahkan terlebih dahulu seperti itu ya. Kadang saya juga mengambil keputusan ya melalui telepon WA teman-teman. Iya, Pak. Ketika sekarang misalnya itu barusan kegiatan 17-an ya, Iya, Pak. kan di situ kan saya belum sempat memberikan kepada teman-teman sosialisasinya itu karena waktu memang tidak memungkinkan. Iya. Akhirnya saya Menugaskan lah artinya, Pak. menugaskan di situ. Jadi tidak lihat seperti yang dikatakan Bu Sofi tadi, kondisional ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ketika dihadapkan pada kasus dilema etika? Saya juga sering konsul dengan pengawas ketika saya tidak mampu memberikan mengambil suatu keputusan karena adanya dilema etika ya. Ketika kita mengambil keputusan sendiri ya, Pak, ya, mungkin dengan sharing orang lain dan tentunya yang kita anggap lebih mampu, lebih senior, ada pemikiran yang lebih bijak seperti itu ya, Pak. Artinya saya itu selalu demokratis, terbuka. Iya, benar. Iya. Ini dari tadi kan pertanyaannya ketika dikaitkan pengambilan keputusan dengan kepentingan sesama guru ya, Pak, ya. Nah, jika sekarang situasinya dihadapkan pada kebutuhan siswa, Pak, mana yang lebih Bapak dahulukan antara nilai-nilai kebajikan
atau aturan ketika dihadapkan pada kasus yang melibatkan siswa, Pak? Gitu ya. Iya, Pak. Kalau saya terus terang ya terhadap siswa, baik sejak mulai jadi guru lah saya tahun 1991, 1991 awal diangkat jadi Mas Lembu. Di sana 12 tahun. Iya, Pak. Kemudian pindah ke SDN Pagar Batu 1 itu 10 tahun. Kemudian pindah ke SDN Tanjung, dipromosikan sebagai Kepala Sekolah juga 10 tahun sampai di sini. Ketika dihadapkan pada suatu permasalahan yang menyangkut peserta didik, ya memang aturan ya aturan, kan yang membuat aturan kan manusia. Iya, Pak. Tapi ketika sekarang kita itu menerapkan aturan sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah yang berlaku, yang sehingga nantinya bisa mengakibatkan misalnya peserta didik itu misalnya berhenti Merugikan nantinya ya, Pak, ya? merugikan anak didik sehingga berhenti bersekolah. Iya, Pak. Ya, maka ya saya untuk hal-hal seperti itu saya hindahkan dulu. Oh, artinya lebih memilih pada nilai-nilai. Ya, kenapa? Karena yang namanya manusia yang sudah diberi akal pikiran, Iya, Pak. peserta kan juga manusia. Iya. Jadi insya Allah kalau misalnya kita selalu memberikan pemahaman, menanamkan menanamkan nilai-nilai kasih kebajikan, sayang, ya, Pak, sayang. kepedulian, ya. Ya. Jadi insya Allah anak didik itu akan berubah. Dan itu pun juga lebih mementingkan masa depan mereka. Iya. Artinya Iya. itu, Pak, kalau menurut Ki Raja Dewantara, kita menuntun, Pak, berpihak pada murid seperti itu. Iya. Itu jadi harus kita memang tidak harus berpatokan kepada Aturan ya, Pak, ya. Iya. Aturan. Kalau misalnya nanti dampaknya anak berhenti sekolah, kan memang itu merugikan anak. Sering Intinya terjadi. keputusan itu bagaimana tetap dapat bermanfaat bagi peserta didik Iya. sebanyak-banyaknya seperti Iya. itu ya, Pak, ya. Ini untuk terakhir ya, Pak, ya. Dari semua penjelasan yang Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Pak Imam petik dari keputusan ketika dihadapkan pada dilema kita seperti itu, Pak? Ya, memang sebenarnya saya itu jadi kepala sekolah kan banyak bisa dikatakan jabatan-jabatan yang saya emban kan ya. Iya, Pak. Ini yang saya Amanah. ya, itu kan seperti kepala sekolah kan jabatan amanah. Kemudian seperti Pak Sofi tadi, Bu Sofi tadi singgung saya sebagai Ketua ketua PGRI. itu juga merupakan amanah. Saya juga diberikan sebagai ketua Yayasan Handayani juga yang mengelola keuangan sekitar 4M itu juga amanah. Iya. Itu bagi diri saya itu memang sangat berharga. Di mana dengan kejadian itu, dengan pengalaman yang saya jalan ini, lebih berpikir bijaksana, bisa memberikan teladan kepada teman-teman, bisa juga bisa memberikan kesejahteraan, kebahagiaan kepada teman-teman. Nilai positif ya, Pak, supaya mereka meneladani apa yang Bapak lakukan seperti itu ya, Pak, ya. Luar biasa sekali ya, Pak, yang senang sekali bisa berdiskusi, mewawancarai Bapak Imam di siang ini. Saya jadi tahu bagaimana sebenarnya sosok pemimpin itu dalam pengambilan keputusan ya, Pak, ya. Ketika dihadapkan pada kebutuhan rekan kerja, apalagi kepada siswa. Memang yang terpenting adalah di balik keibuan kita, di balik aturan ada yang lebih penting, yaitu bagaimana sebuah keputusan itu bisa bermanfaat, bisa membahagiakan, memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi rekan-rekan kerja ya, Pak, ya, apalagi bagi sesama murid. Ya. Terima kasih, Pak, untuk waktunya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil wawancara saya yang kedua yaitu bersama Bapak Kepala SDN Kebun Dadap Timur 1. Dalam hasil wawancara ini, yang pertama yaitu
Dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, hal pertama yang beliau lakukan adalah harus tahu terlebih dahulu akar masalahnya. Yang kedua, banyak mengumpulkan data-data dan fakta terkait kasus. Dan yang ketiga, ketika menyimpang dari peraturan dan harus menyimpang dari peraturan, maka bagaimana meminimalisir dampak negatif dengan mencari solusi terbaik. Setelah melakukan ketiga langkah tersebut, baru diputuskan. Sebisa mungkin tetap mengikuti aturan-aturan. Jika aturan itu sudah tidak bisa dilaksanakan dan bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh orang lain, maka diupayakan seminimal mungkin akibat yang negatif untuk pelaksanaan eksekusi dari kasus yang dihadapi. Dalam menjalankan pengambilan keputusan, beliau tetap mempertimbangkan dampak dan aksesnya. Jika ada dua hal yang harus dipilih, maka beliau mencari yang terbaik dengan cara mengumpulkan warga sekolah untuk diserap aspirasinya. Kemungkinan-kemungkinan yang terbaik itulah yang akan beliau pilih. Ada beberapa langkah yang beliau ambil dalam melakukan pengambilan keputusan, yaitu mendengarkan, melihat, dan melakukan pendekatan personal. Artinya, beliau menyerap aspirasi warga sekolah secara pribadi untuk mendengarkan pendapat pribadi mereka terkait dengan masalah tersebut. Setelah itu, beliau mengambil sampel terbanyak, artinya keputusan yang diambil dari pendapat terbanyak jika yang terbanyak ternyata positif. Tapi jika ternyata aspirasi mayoritas tersebut berakibat negatif, maka diambil jalan tengah, artinya memusyawarahkan kembali antara hasil survei dengan kemungkinan negatif yang akan terjadi. Dalam pengambilan keputusan, ada hal-hal yang beliau anggap efektif, yaitu dengan mengambil jalan tengah, artinya difikirkan bagaimana beliau memutuskan sesuatu dengan tidak melukai perasaan orang lain, dengan mengesampingkan ego sebagai pemimpin. Walaupun menurut beliau keputusan yang beliau ambil itu adalah benar, akan tetapi mengambil keputusan yang terbanyak. Karena jika mengambil yang terbanyak ternyata nanti akibatnya juga menjadi tidak baik, maka itu menjadi kesalahan bersama dan bukan kesalahan sendiri. Selain itu juga beliau melakukan pendekatan perorangan atau persuasif, artinya setiap sesuatu yang akan beliau ambil keputusannya, maka yang dilakukan adalah pendekatan pada masing-masing individu yang akan dimintai keputusan. Sebelum akhirnya pendapat mereka diajukan dalam forum terbuka. Hal ini untuk meminimalisir pendapat mereka terpengaruh atau terkontaminasi pendapat dari luar. Dalam kasus-kasus dilema etika, ada tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, faktor eksternal, yaitu tantangannya adalah rekan sendiri yang mempunyai ego yang tinggi. Artinya apa yang disampaikan harus dilaksanakan. Egonya bisa menghambat apa yang menjadi program sekolah. Ketika idenya tidak disetujui atau tidak dijalankan, maka beliau akan menampakkan sikap antipati terhadap pimpinan atau rekan lain. Sikapnya tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman di hati pimpinan atau rekan kerja lain. Dalam sebuah organisasi, jika ada 3 orang memutuskan sesuatu tapi yang satu tidak sepakat, maka yang satu menurut beliau harus tetap menerima dan menjalankan apa yang menjadi keputusan bersama. Selain faktor eksternal, ada pula faktor internal, yaitu dari diri sendiri. Menurut beliau, terkadang kita tidak bisa membedakan keinginan dan kebutuhan, mana yang harus diprioritaskan dan mana yang perlu dikesampingkan terlebih dahulu. Maka untuk itu perlu bermusyawarah dengan semua warga sekolah. Apa kira-kira yang menjadi kebutuhan sekolah dan perlu didahulukan. Hal ini untuk membunuh tantangan yang ada dalam diri. Menurut beliau, dalam mengambil keputusan tidak ada jadwal tertentu, tetapi tergantung tingkat kerumitan masalah. Jika memang bisa diselesaikan seketika, maka bisa langsung dengan mengumpulkan semua rekan-rekan guru untuk bermusyawarah dan diputuskan bersama. Bahkan terkadang ada keputusan yang diputuskan secara dadakan, kemudian baru memberitahu kepada teman rekan guru yang lain. Jadi menurut beliau tidak ada penjadwalan dalam memutuskan suatu masalah. Setiap masalah harus disegerakan penanganannya karena lebih cepat akan lebih baik. Dalam pengambilan keputusan, menurut beliau ada beberapa faktor yang dapat memudahkan dalam membantu mengambil keputusan. Yang mempermudah sebenarnya yaitu keterlibatan dari rekan sendiri. Warga sekolah merasa memiliki sekolah sehingga mereka bisa melibatkan diri secara langsung dan aktif terhadap sesuatu hal yang terjadi di sekolah, sehingga menurut beliau lebih mudah berkomunikasi dan lebih cepat dengan dukungan dari mereka. Dari percakapan hari ini tentang pengambilan keputusan ketika dihadapkan pada dilema etika,
ada beberapa pelajaran yang dapat beliau petik, bahwa tidak ada persoalan apapun yang bisa selesai jika diselesaikan sendiri. Artinya perlu kebersamaan dan kekompakan bersama seluruh komponen warga sekolah. Semua bersama-sama membangun sekolah dengan rasa penuh tanggung jawab. Tidak ada perasaan merasa bangga sendiri atau merasa berjasa sendiri atas kemajuan sekolah. Pertanyaan terakhir yang saya ajukan kepada beliau, yaitu bagaimana jika keputusan menyangkut siswa? Bagaimana beliau mengambil keputusan? Menurut beliau sebenarnya tidak akan terjadi dilema etika pada murid jika aturan itu dilaksanakan secara ketat. Artinya, peraturan sebenarnya dibuat adalah untuk membuat warga sekolah semuanya terlindungi dan terakomodir. Tapi karena kelemahan kita sebagai manusia, kadang-kadang abai terhadap pelanggaran yang sepele, sehingga lama-kelamaan menjadi besar dan menimbulkan kekacauan, sehingga harus menyimpang dari aturan untuk menyelesaikannya. Jadi sebenarnya kuncinya adalah aturan dilaksanakan secara ketat, secara disiplin, maka persoalan akan tertekan sekecil mungkin. Ketika aturan dihadapkan pada nilai-nilai kebajikan, maka harus mencari kiat-kiat bagaimana aturan itu tidak dilanggar, tetapi juga tidak menyakiti atau melukai perasaan orang lain. Aturan tetap ditegakkan, tapi dalam penerapannya harus dilandasi dengan rasa kasih sayang. Sekalipun sifatnya memaksa, tapi jangan sampai terlihat atau terdengar memaksa. Walaupun anak berbuat hal yang negatif dan nyata guru melihat, tapi diupayakan jangan sampai di depan murid, guru memberi label buruk dengan menghujat apa yang dia lakukan, agar tidak melukai perasaannya. Karena menurut beliau, sekali guru berucap salah, maka hal itu akan terus mereka ingat sampai lulus SMA. Bahkan mungkin akan terbawa pada memorinya selama dia hidup. Karena sebenarnya menurut beliau, guru adalah abdi dari siswa. Guru menghamba pada siswa. Artinya kepentingan siswa adalah nomor satu. Guru jangan sampai kekurangan ide dalam menerapkan aturan di kelas sehingga semua menjadi tertib. Sekalipun aturan dan nilai-nilai kebajikan bertemu, jangan sampai nilai-nilai kebajikan melemahkan guru di hadapan aturan. Malah bagaimana aturan ditegakkan dengan dilandasi nilai-nilai kebajikan. Dari hasil wawancara kali ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengambilan keputusan, para pemimpin tersebut telah sesuai dengan beberapa konsep pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Demikianlah hasil kegiatan wawancara saya hari ini. Semoga bermanfaat. Dengan senang hati, saya tunggu saran dan kritikan untuk karya saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.